I get through the gears, incapable of making alright decisions, and having bad ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-besti aku. Kami dari kelompok 3 akan melakukan ulangan lisan yang bertemakan langkah-langkah penelitian, sumber sejarah, dan historiografi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya, Laila Nazla Rohmah, absen 22. Dan saya, Silvi Aulia, absen 32. Saya, Monika Roizatul Khairia, absen 24. Saya, Kamila Rizkia, dari nomor absen 18. Saya, Novel Wijaya, absen 26. Saya, Anggoro Putra Kurniawan, absen 6. Selamat menyaksikan. Mengapa sumber lisan seringkali dianggap lemah dibanding sumber tertulis? Jelaskan pula cara memperkuat keabsahan sumber lisan. Sering dianggap lemah karena bersifat subjektif, bergantung pada ingatan, dan bisa dicari oleh mitos. Bisa diperkuat dengan cara verifikasi silang atau memperbandingkan dengan banyaknya sumber, dan diperkuat dengan bukti tertulis atau arkeologis. Seorang peneliti menemukan 2 sumber sejarah dengan isi yang berbeda. Bagaimana ia harus menyikapi perbedaan tersebut dalam kritik sumber? Pertama, lakukan kritik extern untuk memastikan sumber. Kedua, lakukan kritik intern untuk memastikan isi, bias, dan kredibilitas. Bandingkan keduanya dan gunakan triangulasi dengan sumber lain. Seorang peneliti ingin mengkaji peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Apa jenis sumber primer dan sekunder yang ia dapat? Sumber primernya ada arsip pertempuran, ada pidato Bung Tomo, dan ada kesaksian veteran. Sedangkan sumber sekundernya ada buku sejarah, artikel penelitian, dan karya ilmiah tentang Revolusi Indonesia. Mengapa penulisan sejarah tidak bisa sepenuhnya objektif meskipun sejarawan berusaha menggunakan metode ilmiah? Karena sejarawan memilih menulis dan menginterpretasikan mempresentasikan beberapa objek tertentu. Mengapa kritik sumber sangat penting dilakukan sebelum sejarawan menggunakan data dalam penulisan sejarah? Untuk memastikan keaslian kritik ekstern dan kredibilitas isi kritik intern, menghindari kesalahan karena sumber palsu, bias, dan subjektif, menjamin hasil penelitian akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa sejarawan perlu menggunakan berbagai jenis sumber tertulis, lisan, arkeologis, visual dalam penulisan sejarah? Untuk memperoleh gambaran lebih lengkap, objektif, dan menyeluruh, setiap sumber memiliki kelebihan dan kelemahan dengan gabungan interpretasi sejarah lebih akurat. Mengapa heuristik pengumpulan sumber menjadi salah satu tahap paling krusial dalam penelitian sejarah? Karena heuristik menentukan kelengkapan data. Sumber yang dikumpulkan akan mempengaruhi kualitas analisis. Tanpa data yang cukup, penelitian tidak bisa dilanjutkan ke tahap kritik dan interpretasi. Bagaimana perkembangan historiografi di Indonesia dari masa kolonial hingga era pasca kemerdekaan? Kolonial ditulis oleh Belanda dan pro penjajah. Nasional pasca kemerdekaan menekankan perjuangan bangsa dan tokoh nasional. Kontemporer lebih kritis,
multidimensional dan tidak hanya tokoh besar. Teknologi digital semakin banyak digunakan dalam penelitian sejarah. Sebutkan minimal 2 langkah penelitian sejarah yang sangat terbantu dengan teknologi dan jelaskan alasannya. Yang pertama ada heuristik yang lebih mudah mengakses arsip digital, perpustakaan online, dan koleksi museum virtual. Yang kedua ada kritik sumber yang bisa membantu forensik digital untuk memeriksa keaslian dokumen atau foto. Sejarawan menulis sebuah buku tentang perang Diponegoro berdasarkan berbagai sumber. Tahap apakah yang sedang ia lakukan? Jelaskan prosesnya. Tahap historiografis atau penulisan sejarah ada prosesnya, yaitu menyusun fakta hasil interpretasi menjadi narasi sejarah sistematis, logis, dan komunikatif. Jelaskan peran sejarawan dalam membangun historiografi yang inklusif dan tidak hanya berpusat pada sejarah resmi. Secara lokal, peran rakyat kecil, perempuan, dan kelompok marginal menggunakan berbagai perspektif ekonomi, budaya, sosial. Tidak hanya menulis versi pemerintah, tetapi membuka ruang bagi sejarah alternatif. Bagaimana dampak ideologi dan politik terhadap historiografi suatu negara? Berikan contoh di Indonesia. Ideologi atau politik mempengaruhi narasi sejarah resmi. Contohnya, pada masa Orde Baru, historiografi tentang G30S ditulis sesuai versi pemerintah untuk kepentingan politik, menyingkirkan narasi alternatif. Urutan langkah-langkah penelitian sejarah dari awal hingga akhir dan mengapa urutan tersebut penting untuk dipatuhi. Langkah-langkahnya terdapat pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Urutan sangat penting agar menciptakan penelitian yang sistematis, akurat, dan menciptakan karya sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jelaskan perbedaan antara sumber primer dan sumber sekunder dalam penelitian sejarah, serta berikan contoh masing-masing dari sejarah Indonesia. Sumber primer berasal langsung dari peristiwa. Contohnya adalah teks proklamasi 17 Agustus 1945. Sumber sekunder adalah penafsiran atau peristiwa kembali oleh orang setelah peristiwa. Contoh buku sejarah atau karya sejarawan. Bandingkan kelebihan dan kelemahan penggunaan sumber tertulis kolonial dengan sumber lisan dari masyarakat lokal. Sumber tertulis kolonial memiliki kelebihan terdokumentasi dan kelemahannya biasanya membahas kepentingan penjajah, sedangkan sumber lisan memiliki kelebihan perspektif rakyat dan memperkaya narasi, dan memiliki kelemahan subjektif, mudah berubah. Keduanya perlu saling berkaitan atau melengkapi. Tahap interpretasi sering dianggap sebagai tahap paling sulit dalam penelitian sejarah. Mengapa demikian? Karena membutuhkan analisis kritis, logika, dan kemampuan yang sintesis. Karena peneliti harus menyusun fakta yang tersebar menjadi narasi yang lebih utuh. Harus objektif dari meski sumber sering bias. Kelebihan dan kelemahan historiografi tradisional seperti babad atau hikayat sebagai sumber sejarah. Kelebihannya kayakan nilai budaya, merekam tradisi lisan, memberi gambaran persepsi masyarakat. Kelemahan bercampur mitos atau legenda, subjektif, sering tidak kronologis. Sebuah dokumen kolonial menyebutkan rakyat selalu mendukung Belanda. Sebagai sejarawan, bagaimana cara Anda menilai kebenaran dokumen tersebut? Melakukan kritik ekstern, yaitu memastikan dokumen asli, melakukan kritik intern, yaitu menilai bias kepentingan Belanda, terus membandingkan dengan dokumen lain, misalnya dari catatan
pribumi, dan tradisi lisan. Seorang siswa ingin menulis sejarah tentang perjuangan rakyat di daerahnya. Langkah pertama yang harus ia lakukan untuk menentukan topik apa syarat sebuah topik sejarah dikatakan baik. Relevan dengan kepentingan akademis atau masyarakat, tersedia sumber yang memadai, memiliki nilai ilmiah dan kebaruan, dapat diteliti sesuai kemampuan peneliti. Mengapa historiografi kolonial dianggap bias? Berikan contohnya. Bias karena ditulis oleh pihak kolonial untuk membenarkan kekuasaannya, cenderung merendahkan perlawanan rakyat dan meninggikan peran Belanda. Contohnya, catatan Belanda tentang perang Diponegoro yang menggambarkan Diponegoro sebagai pemberontak, bukan pahlawan. Jelaskan pengertian historiografi dan bedakan dengan istilah sejarah itu sendiri. Historiografi adalah penulisan sejarah berdasarkan penelitian sumber, sedangkan sejarah adalah peristiwa masa lalu itu sendiri. Perbedaan sejarah ada di fakta yang terjadi, sedangkan historiografi adalah rekonstruksi atau penulisan fakta tersebut oleh sejarawan. Apa kelebihan dan kelemahan historiografi tradisional seperti babat atau hikayat sebagai sumber sejarah? Kelebihan yaitu kaya akan budaya, merekam dan tradisi lisan, memberi gambaran perspektif masyarakat. Kelemahannya yaitu bercampur mitos, legenda, subjektif, dan tidak kronologis. Bandingan ciri-ciri utama historiografi tradisional dengan historiografi modern di Indonesia. Tradisional berbentuk babat atau kronik, terus bercampur mitos, fokus pada raja penguasa bersifat legislatif. Terus modern berdasarkan metode ilmiah, kritis terhadap sumber, fokus pada masyarakat luas, bersifat analitis. Dalam penelitian sejarah lokal, mengapa tahap heuristik lebih menekankan pada wawancara dan dibandingkan sumber nasional? Penelitian lokal membutuhkan data spesifik wilayah, arsip desa, tradisi lisan, wawancara memberikan detail yang tidak tercatat dalam nasional, lebih sesuai untuk mengenali perspektif masyarakat setempat. Sejarawan sering menggunakan pendekatan interdisipliner dalam historiografi modern. Mengapa hal itu diperlukan? Karena sejarah tidak bisa berdiri sendiri, berkaitan dengan antropologi, sosial, ekonomi, politik, memperkaya interpretasi dan membuat penulisan lebih komprehensif, membantu memahami konteks sosial dan budaya suatu peristiwa. Bagaimana seorang peneliti dapat memastikan hasil historiografinya tidak bersifat subjektif, meskipun interpretasi sangat dipengaruhi pandangan pribadi? Menggunakan banyak sumber atau triangulasi, menggunakan kritik sumber yang ketat, menggunakan sumber dengan analisis rasional, menghindari kepentingan politik dan ideologi tertentu. Perbedaan antara kritik ekstern dan kritik intern dalam penelitian sejarah serta berikan contohnya. Kritik ekstern yaitu memeriksa keaslian dari sumber sejarah. Contohnya memeriksa umur berapa kertas naskah sejarah. Kritik intern yaitu menilai isi dari dan kebenaran informasi. Seorang siswa menemukan cerita rakyat tentang asal-usul desanya. Bagaimana langkah yang tepat untuk menilai nilai historis dari cerita rakyat tersebut? Melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, membandingkan dengan sumber tertulis arsip resmi, menilai unsur mitos, simbol, dan fakta, menarik kesimpulan mengenal kebenaran sejarah di balik cerita.